Di sebuah ruang hening, tanpa suara, tanpa gangguan apapun, hanya ada kamu bersama pikiranmu sendiri. Tiba-tiba muncul bayangan, liar, tak terduga, dan tak jelas asalnya. Sebuah dorongan yang mengguncang, hasrat seksual. Bukan sekadar ketertarikan fisik biasa, melainkan sesuatu yang datang dari kedalaman tak dikenal dalam dirimu. Ia muncul seperti letusan dari bawah tanah, seperti bisikan gelap dari sudut kesadaran yang belum pernah kamu sentuh. Kamu pun merasa terguncang. Hasrat itu tidak hadir kepada sosok yang tepat, tidak sesuai norma, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang selama ini kamu yakini. Mungkin terasa mengganggu, tidak sopan, atau bahkan bertentangan dengan moralmu sendiri. Namun kamu tahu itu nyata. Kamu tidak bisa begitu saja menolaknya, meskipun telah berusaha. Maka muncullah pertanyaan, apakah kamu akan menolaknya dan menyimpannya di balik rasa malu? Atau kamu akan berpura-pura bahwa perasaan itu tidak pernah ada? Carl Jung pernah mengatakan, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengatur hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Kalimat ini menghantam kesadaran seperti palu. Apakah hasrat yang selama ini kamu rasakan benar-benar kehendak bebas, atau hanya gema dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan jauh lebih purba dari dirimu yang sadar? Sejak kecil kita diajarkan bahwa hasrat seksual selalu berkaitan dengan cinta, atau setidaknya nafsu. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah permukaan, kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih simbolis? Bagaimana jika hasrat seksual sebenarnya adalah pesan samar dari alam bawah sadarmu? Sebuah sinyal dari bayangan psikologis yang selama ini belum pernah kamu hadapi. Di balik setiap fantasi yang muncul, seringkali tersembunyi kebutuhan yang belum terpenuhi. Kadang, itu bukan soal seks sama sekali, melainkan tentang keinginan untuk diakui keberadaannya. Kadang bukan soal tubuh orang lain, tapi tentang perasaan memiliki kendali atas hidup sendiri. Kadang bukan tentang cinta, tapi tentang kebebasan dari luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Menurut pandangan Jung, hasrat seksual bukan semata dorongan biologis yang bisa dipuaskan lalu selesai. Ia adalah simbol, sebuah pesan penting yang mencoba muncul ke permukaan kesadaranmu, menunggu untuk dilihat, dipahami, dan diterima. Dan pesan itu tidak akan pernah berhenti mengetuk, sampai kamu benar-benar membuka pintu dan masuk ke ruang terdalam dalam dirimu sendiri. Namun, pertanyaannya bukan sekadar apakah kamu siap untuk masuk. Pertanyaannya jauh lebih tajam. Apakah kamu benar-benar sanggup menatap bagian terdalam dari dirimu sendiri? Bagian yang mungkin selama ini kamu hindari, kamu benci, atau kamu takuti? Inilah pertanyaan yang sesungguhnya. Apakah selama ini kamu yang mengarahkan hasratmu, atau justru kamu yang diarahkan olehnya? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi jika kamu berhenti melawan, berhenti menyangkal, dan mulai benar-benar mendengarkan? Kamu hidup di dunia yang seolah telah memetakan segalanya, menjelaskan perilaku manusia lewat angka, memprediksi keinginan lewat algoritma, dan meletakkan segala bentuk emosi di bawah mikroskop logika. Namun, masih ada satu wilayah yang tetap menjadi misteri. Satu ruang yang tak bisa disentuh oleh rasionalitas, keinginan terdalam manusia. Kita dibesarkan dalam budaya yang memuliakan kendali diri, merayakan kemampuan untuk menahan, menunda, dan menaklukkan hasrat. Tapi bagaimana jika ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijinakkan? Sebuah kekuatan kuno yang justru tumbuh semakin kuat saat kamu mencoba menekannya. Carl Jung menyebut kekuatan ini sebagai the shadow, bayangan dari diri kita yang disangkal, ditekan, dan dibuang ke dalam kegelapan alam bawah sadar. Dan dari semua hal yang kita lemparkan ke tempat gelap itu, tak ada yang lebih sering dibuang selain hasrat seksual. Sejak kecil, kamu mungkin telah diajarkan bahwa itu tabu, bahwa perasaan itu kotor, tidak pantas, bahkan berdosa. Maka kamu pun belajar menyembunyikannya, belajar menjadi baik, tersenyum sopan, berpikiran suci. Tapi kamu tidak pernah benar-benar membunuh dorongan itu. Kamu hanya menguburnya, dan apa yang terkubur tidak mati. Ia tumbuh dalam diam, dalam kegelapan, mengisap semua energi emosional yang kamu tolak untuk hadapi. Ia bukan lagi sekadar dorongan fisik, melainkan simbol dari seluruh konflik batin. Luka masa kecil, ketakutan akan penolakan, kerinduan untuk dicintai, bahkan obsesi untuk menguasai atau dimiliki. Ia menjadi cermin dari bagian dirimu yang belum selesai. Disinilah letak paradoksnya. Semakin kamu menyangkal hasrat itu, semakin besar cengkeramannya atas hidupmu. Jung percaya bahwa libido, energi seksual, bukan hanya kekuatan biologis.
Ia adalah bahan bakar spiritual. Ia mendorong kreativitas, membentuk identitas, dan menggerakkan seluruh dinamika jiwa. Tapi jika energi itu tidak diarahkan secara sadar, ia akan mencari jalan keluar lain, lewat mimpi yang menggoda, perilaku yang kompulsif, obsesi tersembunyi, bahkan melalui hubungan yang kamu rusak sendiri. Lalu muncul budaya modern, bukan sebagai penolong, tapi sebagai racun yang halus. Di satu sisi, kamu diserang oleh citra-citra sensual dalam iklan, film, dan media sosial, yang menjadikan tubuh sebagai komoditas. Tapi di sisi lain, kamu tetap dihakimi jika terlalu terbuka, terlalu jujur, terlalu liar dalam mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kamu dipancing untuk menginginkan, tapi dihukum karena menginginkan. Diajari untuk mengendalikan, tapi dipaksa untuk terus mengejar. Ini bukan hanya kebingungan, tapi penderitaan eksistensial yang dalam. Inilah luka kolektif kita. Kita terpecah. Diri kita terbelantara tubuh dan jiwa, antara nafsu dan kesadaran, antara seks dan makna. Kita membuang sisi terdalam kita dan berharap bisa utuh. Padahal, dalam pandangan Jung, hanya dengan menatap langsung ke mata bayangan itu, hanya dengan mengenali dan mengintegrasikannya, kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Di balik dorongan yang kamu anggap menyimpang, seringkali tersembunyi trauma yang belum diproses, cerita yang belum selesai, dan potongan diri yang masih hilang. Maka jika kamu tidak benar-benar memahami hasratmu, lalu siapa yang sebenarnya sedang menjalani hidupmu? Dan jika kamu terus hidup dalam ketakutan terhadap sisi gelapmu, bisakah kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar hidup? Atau kamu hanya sedang bertahan, hari demi hari, dalam versi dirimu yang teredam? Tapi ini belum akhir. Karena kita belum melihat dengan jelas bagaimana ketidaksadaran ini membentuk dan bahkan mengendalikan dunia tempat kita hidup. Dan itulah yang akan kita bongkar selanjutnya. Selama ini, kamu mungkin mengira bahwa hasrat hanyalah tentang rasa tertarik, tentang siapa yang membuat jantungmu berdebar, atau siapa yang memantik gairah dalam tatapan sekejap. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit, lebih gelap, dan jauh lebih dalam dari sekadar ketertarikan fisik. Hasrat seksual yang tidak disadari bukan hanya memengaruhi siapa yang kamu dekati, tapi juga perlahan membentuk arah hidupmu. Ia menentukan gambaran ideal tentang siapa kamu ingin menjadi, siapa yang menurutmu pantas untuk dicintai, dan siapa yang kamu yakini bisa menyelamatkanmu dari kekosongan batin yang bahkan belum kamu pahami sepenuhnya. Pernahkah kamu merasa tertarik pada seseorang yang memperlakukanmu dengan tidak layak? Atau jatuh hati pada sosok yang penuh luka dan misteri? Seolah mereka adalah teka-teki yang harus kamu pecahkan, meski tahu jawabannya bisa menyakitkan. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bayanganmu. The shadow yang berbisik lewat bentuk-bentuk ketertarikan yang sulit dijelaskan. Dalam pandangan Carl Jung, kita tidak hanya tertarik pada apa yang kita inginkan, tapi juga pada apa yang selama ini hilang dalam diri kita. Maka ketika hasratmu muncul dari luka yang belum sembuh, kamu akan tertarik pada mereka yang mencerminkan luka itu. Bukan karena cinta, tapi karena kamu sedang, tanpa sadar, mencoba mencintai bagian dari dirimu yang telah lama kamu buang. Karena belum sanggup menatapnya, kamu mencarinya di luar. Kamu menempuh jalan memutar untuk kembali pada dirimu sendiri, melalui hubungan, keinginan, dan obsesi yang kamu pikir bisa memulihkanmu. Tapi justru itulah jebakannya. Kamu mulai mengulang pola yang sama, memilih pasangan yang salah, menolak keintiman karena takut terlihat terlalu rapuh, bergantung pada validasi dari orang yang tak mampu memberikannya. Dan perlahan mulai percaya bahwa kamu memang tidak layak menerima cinta yang utuh dan sehat. Semua itu terjadi bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar duduk dan bertanya pada dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang sedang aku cari dari hasrat ini? Lihat sekelilingmu. Budaya tempat kita hidup memperparah luka ini. Lihat bagaimana kisah cinta diputar dalam bentuk drama yang penuh konflik. Lihat bagaimana industri dewasa meromantisasi trauma. Bagaimana media sosial menjadikan ketertarikan sebagai panggung kontes. Dan bagaimana kita semua tanpa sadar berlomba untuk menjadi yang paling diinginkan. Kita bukan sedang mengejar cinta, kita sedang melarikan diri dari kehampaan. Berharap bahwa dengan dicintai, kita akan merasa utuh. Padahal, selama kita tidak sadar terhadap bayangan yang mengendalikan kita, kita akan terus dijadikan boneka oleh sesuatu yang bahkan tidak kita kenali. Itulah sebabnya Jung begitu menekankan pentingnya kesadaran. Begitu kamu mulai melihat bahwa hasratmu bukan sekadar keinginan,
tapi juga jejak luka dan sejarah batin, kamu punya dua pilihan. Terus mengulang pola lama atau mulai menyembuhkannya. Tapi selama kamu belum sadar, kamu akan terus merasa bahwa kamu sedang jatuh cinta, padahal kamu sedang jatuh ke dalam bayanganmu sendiri. Dan disitulah letak ironi terdalam. Sesuatu yang kamu kira akan menyelamatkanmu, bisa saja menjadi jurang tempat jiwamu terus jatuh tanpa pernah menyentuh dasar. Maka pertanyaan yang muncul kini tidak bisa dihindari. Berapa banyak keputusan besar dalam hidupmu tentang cinta, pekerjaan, masa depan yang sebenarnya bukan hasil dari pemahaman, tapi dari hasrat yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu layak tahu jawabannya, tapi untuk mencapainya, kamu harus berani memberontak. Bukan hanya terhadap budaya yang membingkai seks sebagai komoditas, tapi juga terhadap narasi-narasi dalam dirimu yang selama ini kamu anggap kebenaran. Dan disinilah perjalanan itu akan kita lanjutkan. Kamu berdiri di hadapan cermin, bukan sekadar pantulan wajahmu, melainkan cermin jiwa. Di sana, terlihat lebih dari sekadar raut yang biasa kamu tunjukkan pada dunia. Tersingkap keinginan yang selama ini kamu sembunyikan, rasa malu yang kamu warisi tanpa pernah bertanya asalnya, fantasi-fantasi yang kamu anggap tak layak, bahkan bagian dari dirimu yang kamu harap bisa menghilang begitu saja. Tapi kali ini, alih-alih menghindar, kamu memilih untuk menatap. Dan dari tatapan itulah, pemberontakan dimulai. Carl Jung pernah mengatakan, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok bercahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Menyinari bayangan bukan berarti memeranginya. Ini tentang keberanian untuk mengakuinya, menerima keberadaannya, dan perlahan mengintegrasikannya ke dalam siapa dirimu. Namun disinilah dunia kerap salah arah. Kita diajari bahwa menjadi baik berarti memotong sisi-sisi gelap kita, menekannya, menyensornya, menyingkirkannya jauh-jauh. Tapi justru dari represi itulah hasrat seksual menjadi liar, tak terkendali, dan dibebani rasa bersalah yang membusuk dalam diam. Jadi, bagaimana caranya memberontak? Langkah pertama adalah berhenti melawan dirimu sendiri. Keinginan, bahkan yang terdalam dan paling tidak masuk akal, bukan musuhmu. Ia adalah pesan, kadang dalam bentuk yang aneh, kadang menyakitkan, tapi selalu syarat makna. Bukan untuk dipuaskan secara impulsif, melainkan untuk dipahami. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dari hasrat ini? Apakah ini sungguh soal seks atau soal dilihat? Soal rasa kuasa? Soal luka masa kecil yang belum pulih, atau tentang pembuktian bahwa aku cukup berarti untuk dicintai. Inilah inti dari pemberontakan sejati, bukan kebebasan dari hasrat, tapi kesadaran atasnya. Kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya, tapi mengamati, tidak lagi dikendalikan olehnya, tapi memegangnya dengan kejelasan. Langkah kedua adalah mendefinisikan ulang seksualitasmu. Tidak lagi sebagai alat untuk mendapatkan cinta atau senjata untuk mengendalikan, tapi sebagai ekspresi sadar dari siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika bayanganmu terintegrasi, kamu tidak lagi terpikat oleh apa yang melukai. Daya tarikmu tak lagi dikendalikan oleh luka lama yang belum selesai. Sebaliknya, kamu mulai merasa cukup, dan dari kecukupan itu, keinginanmu menjadi jernih. Kamu tidak lagi mencinta untuk mengisi kehampaan, tapi untuk membagi kelimpahan. Langkah ketiga, belajar dari mereka yang telah menyalurkan hasrat menjadi kesadaran. Para seniman, filsuf, mistikus, mereka yang tahu bahwa energi seksual bisa berubah menjadi kreativitas, cinta tanpa syarat, bahkan pencerahan. Di timur, ini dikenal sebagai tantra. Bukan eksploitasi, melainkan penyucian. Bukan pelarian, melainkan pendalaman. Dan kamu pun bisa melakukannya. Namun untuk itu, kamu harus berani menyelam, bukan lari. Kamu harus memeluk rasa malu, bukan membungkamnya. Kamu harus bertanya dengan jujur, apa yang telah aku sembunyikan terlalu lama? Dan siapa aku jika aku tak lagi menyembunyikannya? Karena selama kamu masih diperbudak oleh bayangan yang tak kamu kenali, kamu belum benar-benar bebas. Revolusi ini bukan perlawanan terhadap dunia luar. Ini adalah pemberontakan batin. Dan jika kamu cukup berani untuk menempuhnya, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelampiasan hasrat, keutuhan. Dari tempat keutuhan itulah kamu akan benar-benar bisa mencintai tanpa takut kehilangan dirimu. Tapi sebelum kamu sampai ke titik itu, ada satu kebenaran terakhir yang harus kamu hadapi. Mungkin paling tidak nyaman, tapi juga paling membebaskan. Dan itu akan kita buka di bagian terakhir.
Kamu berdiri di tengah hutan yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tidak ada orang lain di sekitarmu, tak ada cermin yang memantulkan bayangan, juga tak ada kamera yang mengawasi. Hanya ada kamu, dengan dirimu yang telanjang, bukan secara fisik, tapi secara eksistensial. Tanpa peran yang harus dimainkan, tanpa topeng yang harus dikenakan, tanpa filter yang bisa menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Di sana, semua hasrat, ketakutan, fantasi, dan luka yang selama ini kamu sembunyikan terpapar nyata, tak bisa lagi disembunyikan atau ditolak. Dalam keheningan itu, kamu menyadari sesuatu yang sekaligus menakutkan dan membebaskan. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Inilah kebenaran terakhir yang selama ini kamu hindari. Bukan karena hasrat seksualmu salah, atau karena keinginanmu harus dikendalikan, melainkan karena selama ini kamu hidup dalam kepalsuan, takut menghadapi siapa dirimu yang sesungguhnya. Kini, kamu tak bisa lagi lari dari kenyataan itu. Carl Jung pernah berkata, sampai kamu membuat yang tak sadar menjadi sadar, ia akan mengendalikan hidupmu dan kamu akan menyebutnya nasib. Hasrat yang kamu sembunyikan bukanlah musuh. Sebaliknya, ia adalah kompas yang menunjuk tepat ke luka terdalammu, sekaligus membuka pintu transformasi yang selama ini tertutup. Apa yang kamu anggap kotor dalam dirimu bisa jadi adalah sumber kekuatan terbesar yang belum pernah kamu sadari. Hasratmu bukan kelemahan, melainkan pintu menuju kekuatan, jika kamu cukup berani untuk melewatinya tanpa rasa malu. Hasrat yang selama ini kamu tolak, benci dan sembunyikan itu sesungguhnya adalah jiwa yang merindukan keutuhan. Ia bukan panggilan untuk berbuat dosa atau mencari pengakuan lewat tubuh orang lain. Ia mengajakmu untuk kembali. Kembali ke tubuhmu, kembali ke bayanganmu, kembali ke dirimu yang sejati. Dan ketika kamu benar-benar hadir di sana, tanpa penolakan, tanpa rasa bersalah, tanpa ilusi keagungan maupun kehinaan, kamu akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak lagi dikuasai oleh hasratmu. Kamu tak lagi berusaha menaklukkan siapapun, juga tidak berusaha memiliki tubuh lain demi mencari validasi. Kamu cukup. Dari tempat itulah keinginan menjadi jernih, cinta menjadi tenang, dan tubuh menjadi rumah yang nyaman, bukan medan perang yang penuh pertarungan. Kamu telah menyatu dengan diri sendiri, dan disinilah paradoks terakhir muncul. Ketika kamu berhenti memperjuangkan seks, kamu akhirnya mengerti apa arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan soal penaklukan, ekstasi atau pelarian. Cinta adalah kehadiran. Kehadiran penuh pada seluruh dirimu, bayanganmu, hasratmu, dan terangmu. Kebenaran tertinggi ini mungkin tidak akan membuatmu merasa lebih baik, tapi ia akan membuatmu lebih utuh. Keutuhan itu jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan semua orgasme palsu yang dijanjikan dunia. Kini, tinggal satu pertanyaan tersisa. Beranikah kamu menerima bahwa siapa dirimu, lengkap dengan seluruh hasrat dan bayanganmu, adalah sudah cukup? Jika kamu berani menjawab iya, maka kamu tak lagi menjadi budak nafsu, bukan pula korban norma yang mengekang. Kamu telah menjadi manusia seutuhnya. Di dunia yang terobsesi dengan pelarian dan pengalihan, orang yang bisa tinggal dalam dirinya sendiri tanpa takut, itulah manusia paling berbahaya dan paling bebas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.